Baik, salam Pak Sofan, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas mengenai apa itu suhu. Seringkali kita menggunakan tangan kita untuk mengukur suhu di kening kita saat kita demam. Apakah itu tepat? Kita lihat, apa itu suhu? Kemudian apakah bisa mengukur suhu tubuhmu dengan tangan? Misalkan saat demam, sering kita tempelkan tangan kita ke kening. Terus, pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Kita akan bahas secara detail mengenai ini dengan penyelidikan sederhana. Penyelidikannya seperti apa? Penyelidikannya seperti ini. Jadi siapkan 3 buah gelas. Masing-masing kalian isi dengan air hangat. Untuk gelas nomor 1 misalkan air biasa, untuk gelas nomor 2 air es, untuk gelas nomor 3. Setelah kalian siapkan, kalian bisa letakkan di lantai atau di meja. Apa yang harus kalian lakukan? Kita lihat bersama. Kalian harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama tadi, seperti yang saya sampaikan, letakkan ketiga gelas tersebut di atas lantai atau meja. Kemudian, celupkan tangan kananmu di gelas berisi air hangat dan tangan kirimu di gelas berisi air es. Celupkan secara bersamaan tangan kanan di air hangat, tangan kiri di air es. Rasakan seberapa tingkat panas itu pada tanganmu. Rasakan beberapa saat. Setelah beberapa saat kemudian, misalkan 5 sampai 10 detik, segera angkat kedua tanganmu dan celupkan ke gelas nomor 2 yang berisi air biasa. Celupkan tangan kanan dan kiri secara bersamaan ke gelas nomor 2 yang berisi air biasa. Rasakan gimana sih jadinya tangan kanan tadi, rasanya gimana, tangan kiri rasanya gimana. Kalian rasakan ya. Dari situ apa yang kalian bisa simpulkan? Di sini ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, gimana hasil yang kamu rasakan oleh tangan kanan dan tangan kirimu setelah dicelupkan ke air biasa? Yang semula tangan kanan celupkan air hangat, gimana rasanya dulu? Terus tangan kiri celupkan air es, gimana rasanya? Setelah itu, angkat, terus celupkan ke air biasa. Rasanya gimana? Tangan kanan jadi gimana? Tangan kiri jadi gimana? Silahkan kalian tuliskan. Kemudian yang kedua, jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan itu berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Apakah tanganmu dapat mengukur sebagai tingkat panas suatu benda dengan tepat? Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita demam, sering kita tempelkan tangan kita ke kening. Bisa nggak secara tepat? Itu pertanyaannya. Silakan dianalisa dulu, dipikirkan baik-baik, dilakukan. Setelah itu tulislah di bukumu atau apa untuk kita bahas bersama. Dari pertanyaan ini kita dapat pembahasan apa? Pembahasannya seperti ini. Ternyata benda yang panas itu mempunyai derajat atau tingkatan panas yang lebih tinggi daripada yang dingin. Itu jelas ya. Terus apa? Ini yang penting. Hasil kegiatan penyelidikanmu itu menunjukkan bahwa tangan ini hanya dapat merasakan tingkat panas benda. Misalkan apa? Ketika tangan kanan celupkan ke air hangat, tangan kanan terasa hangat. Tangan kiri celupkan ke air es, berarti terasa dingin. Tetapi setelah kita celupkan ke air biasa, berbeda kan? Tangan kanan yang semula hangat menjadi lebih dingin, sedangkan tangan kiri yang semula dingin ketika celupan air biasa menjadi lebih hangat. Kan berbeda. Itu sehingga tangan hanya dapat merasakan. Apakah bisa mengukur berapa panasnya, berapa dinginnya? Kan tidak bisa. Ini pembahasan yang ketiga. Jadi tangan itu bukan pengukur suhu yang tepat. Mengapa? Ada yang tahu? Silakan. Karena apa? Karena benda yang tingkat panasnya sama saja, seperti contoh gelas yang di nomor 2 tadi, gelas biasa dirasakan berbeda oleh tangan kanan maupun kiri. Harusnya kan sama, tetapi ini berbeda. Jadi tangan itu hanya bisa merasakan tetapi nggak bisa mengukur.
gitu ya. Terus gimana caranya ngukur tingkat panas dengan tepat? Pakai apa kira-kira? Terus jadi tingkatan panas itu apa? Kita akan bahas di slide terakhir. Nah, jadi suhu suatu benda itu apa? Itu adalah tingkatan atau derajat panasnya ya. Jadi ada tingkatannya, ada nilai sama ada satuan. Kita ingatkan suhu itu merupakan satuannya apa? Termasuk besaran apa juga harus ingat. Suhu merupakan besaran pokok ya dengan satuan Kelvin internasionalnya. Begitu ya. Jadi suhu benda yang dirasakan dengan tangan itu menghasilkan ukuran yang berbeda, sehingga tidak dapat menjadi acuan ya, sebagai acuan. Hanya bisa merasakan tetapi nggak bisa mengukur secara tepat. Terus dengan apa mengukur secara tepat? Ya suhu harus diukur dengan suatu alat yang tepat, namanya termometer, alat ukur suhu. Nah, seperti ini contohnya. Semoga paham ya terkait pengertian suhu dan apakah tangan bisa menjadi pengukur suhu yang tepat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.